Ada pendapat biasa, ada pendapat puasa hormati. Saya harangi hormat bapak, kami hormat ustaz. Tapi kalau rakyat itu hormat anda orang tua, anda jaksa, kami hormati. Kalau anda tidak memotong, saya hormati. Iya, kita sama-sama hormati. Anda sendiri sering berpendapat. Tadi anda mengatakan kepada Pak Budi itu gimana tentang ajakan? Sudah. Anda gunakan kata hasutan. Sudah. Anda gunakan kata hasutan. Itu namanya Anda mengkriminalisasi undangan. Boleh sesuai dakwaan kami, Pak. Oh, jadi Anda boleh. Kalau saya enggak, saya mengkriminalisasi yang mengkriminalisasi. Apa peraturan ini milik Anda? Sudah. Ini puasa bulan, kenapa ribut begini? Bertanya dengan baik. Makanya nanti kita katanya, terutama para penegak hukum, kita mau tanya juga di situ kan ada penegakan Kasatpol PP ya, bidang penegakan, kemudian juga ada polisi kan di situ kan. Artinya kita lihat apakah di tempat lain juga itu ditegakkan aturan ini. Kalau tidak kan itu apa bukan diskriminasi? Apa diskriminasi itu boleh menurut penegak hukum? Itu aja. Sementara yang dikenakan di Habib Rizik adalah tindak pidana menghasut untuk melakukan tindak pidana. Kira-kira ada enggak ya saksi yang mau bersaksi soal seperti ini? Atau saksi yang memang benar-benar genuine, yang bisa dianggap sebagai korban? Sobat Era sekalian, dari sini saja kita sudah mulai berpikir ya, kira-kira skenario apa yang mau dimainkan jaksa penuntut umum ya. Lagi-lagi kasus ini terlalu sumir untuk diangkat. Allah, mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku. Maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Celakalah bagi orang-orang yang mendustakan kemuliaan mereka. Man ahabbahum ahabbahullah. Siapa orang yang mencintai mereka, Allah akan cinta kepadanya. Siapa orang yang membenci mereka, Allah subhanahu wa ta'ala pun akan membencinya. Qala Rasul, man abghadana ahlal bait hasyarahullah yaumal qiyamah yahudiyan. Qila in sama wa shalla. Qala in sama wa shalla. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membenci kami, menzalimi kami, mengkriminalisasi kami, ahlul bait, anak cucu Rasulullah, engkau sakiti, engkau zalimi, engkau celakai. Kelak di akhirat akan Allah bangkitkan engkau bersama orang-orang Yahudi. Gila, ada yang bertanya, ini shoma wa sholat, walaupun itu orang sholat, walaupun itu orang puasa. Qala in shoma wa sholat. Nabi jawab, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, tapi kalau dia membenci keturunanku, membenci anak cucuku, membenci saja seperti itu, apalagi menyakiti dan menzalimi anak cucu Rasulullah SAW. Saudara-saudara, barang siapa tidak ada perkara yang dimana perkara itu menyakiti Sayyidatuna Fatimah, kecuali perkara itu juga menyakiti Rasulullah SAW. Dan tidak ada perkara yang lebih menyakitkan bagi Sayyidatuna Fatimah selain daripada melihat anak cucunya tersakiti dan terzalimi. Saudara-saudara, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-anun nas, paling laknatnya manusia, paling bangsatnya manusia, man lam yattasil billah walam yattasil bi walam yattasil bil ulama. Manusia yang paling buruk, manusia yang paling rusak adalah manusia yang tidak berhubungan dengan Allah, tidak berhubungan denganku, dan tidak berhubungan dengan para ulama, yakni membenci para ulama, mengkriminalisasi para ulama. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dirhamun wala dinarun, ila akhir hadis. Apa kata Nabi? Barang siapa yang memiliki tanggungan perbuatan zalim kepada kepada saudaranya, kepada sesama manusia, min irdih au malihi, baik itu kehormatannya, yang menyangkut kehormatan, yang menyangkut harta, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka hendaklah dia minta halal, minta ridha al-yawm, sekarang. Sebelum apa? Sebelum datang masa, sebelum datang hari yang dimana pada hari itu tidak berlaku lagi dirham, tidak berlaku lagi dinar, yaitu hari perhitungan, yaitu hari kiamat. Saudara-saudara, yang dimana pada hari itu kelak, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kepada sahabat, atadaruna manil muflis, wahai para sahabat, tahukah kalian siapa hamba-hamba yang rugi, siapa hamba-hamba yang bangkrut?
Para sahabat menjawab, hamba-hamba yang rugi, yang bangkrut, yang habis uang, tidak punya dinar, tidak punya dirham. Kata Rasulullah, bukan. Al-muflis, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang yang rugi dari kalangan umatku, mereka datang pada hari kiamat nanti bisalatin, dengan pahala puasa, dengan pahala salat, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat, dengan pahala jihad. Mereka datang membawa amal pahala yang banyak, akan tetapi mereka pernah menyakiti si fulan, mereka pernah menumpahkan darah si fulan, mereka pernah menzalimi si fulan, sehingga amal-amal baik mereka Allah ambil, Allah berikan kepada si fulan. Masih ada lagi orang-orang berdatangan, maka amal dosa-dosa si fulan diberikan kepadanya, sehingga dia menjadi orang yang rugi. Awalnya mau masuk surga, dimasukkan ke neraka. Kenapa? Karena pernah berbuat zalim terhadap sesama saudaranya, yang dimana kehormatan saudaranya itu dijaga di dalam agama. Tidak ada sebaik-baik penolong kecuali Allah, tidak ada sebaik-baik pelindung kecuali Allah. Pelapor Habib Rizik terkait kerumunan polisi bernama Yanto. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab mengungkapkan sosok pelapor Habib Rizik Syihab ke Polda Metro Jaya soal kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Akibat laporan anggota Subdit Keamanan Negara atau Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya itu, Habib Rizik Syihab diancam hukuman hingga 6 tahun atas kasus kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat pada November 2020 lalu. Habib Rizik pun diduga melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, juga dijerat dengan pasal 160 KUHP terkait penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan 216 KUHP tentang upaya melawan petugas. Lalu siapa anggota Polda Metro Jaya yang melaporkan Habib Rizik Syihab? Dalam salinan berkas perkara jaksa penuntut umum, pelapor Habib Rizik Syihab bernama Yanto. Hingga saat ini, wartawan belum tahu siapa Yanto yang menjadi saksi kasus Habib Rizik Syihab. Tidak jelas juga apa pangkat dan jabatan Yanto. Tapi dia bekerja di Subdit Keamanan Negara atau Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kamnek bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, antara lain yang terkait dengan keamanan negara, bahan peledak, senjata api, pemilu atau pemilu kada, tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat dan politik, serta tindak pidana yang berimplikasi kontingensi. Saat ini Kepala Kasubdit Kamnek dipimpin pejabat perwira menengah berpangkat 2 melati. Sosok Kasubdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Raindra Ramadan adalah perwira yang memanggil Habib Rizik Syihab ke Polda Metro Jaya. AKBP Raindra Ramadan pernah terlibat perseteruan dengan Laskar FPI ketika mengantarkan surat tersangka Habib Rizik. Raindra merupakan sosok yang menekan langsung pemanggilan tersebut. Dia mewakili atas nama di Treskrimum Polda Metro Jaya Tubagus Ade Hidayat. Makanya nanti kita akan tanya, terutama para penegak hukum, kita mau tanya juga. Di situ kan ada penegakan Kasatpol PP ya, bidang penegakan, kemudian juga ada polisi kan di situ kan. Artinya kita lihat apakah di tempat lain juga itu ditegakkan aturan ini. Kalau tidak kan itu apa bukan diskriminasi? Apa diskriminasi itu boleh menurut penegak hukum? Itu aja.